Baik, kita masuk dari pengertian investasi itu sendiri. Oke ya. Jadi investasi itu adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Jadi yang saya sebutkan tadi bahwa investasi itu tentunya penanaman dana ya, uang yang dilakukan oleh badan usaha ataupun individu ya untuk memperoleh keuntungan yang tempat dia menanam uang tersebut ya. Maka ada spekulasi terhadap dana yang dia pendamkan untuk ditingkatkan. Kalau kita lihat dari definisi ini bahwa komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan oleh present time di sini ya dengan harapan memperoleh manfaat atau benefit ya. Ini kemudian pada suatu hari ya atau disebut dengan in future. Ini dalam tataran praktek investasi biasanya bahwa ini juga dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang ya. Jadi pada berbagai macam alternatif aset baik yang tergolong sebagai aset real ya, seperti tanah, emas, properti ataupun bentuk aset finansial atau financial aset ya. Jadi misalnya berbagai bentuk surat berharga ya, saya sebutkan tadi saham, obligasi ataupun reksadana. Jadi bagian dari investor sendiri ini lebih pintar dan lebih berani menanggung risiko. Ya, tentu dalam hal menginvestasikan dananya, tentu ada hal-hal risiko yang harus dihadapi oleh investor sendiri. Yaitu bahwa mereka lakukan juga dalam cakupan investasi pada aset-aset finansial yang lebih berisiko, seperti kompleks, seperti fund, option, dan fitur maupun ekuitas internasional. Ya. Kita lihat dari investasi yang dikenal juga dengan istilah penanaman modal ya. Jadi investasi itu juga disebut dengan penanaman modal. Sini investasi merupakan istilah yang populer di dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal ini lebih banyak digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian sama, ya, sehingga digunakan kadang secara interchangeable-nya, di mana kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari bahasa Inggris dari investment, ya. Jadi pada dasarnya investasi atau penanaman modal ini dapat kita artikan bahwa suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi ya. Nah, kalau kita lihat dari subjek hukum perdata itu sendiri ada badan usaha dan orang ya. Dan ini yang nantinya penanaman modal itu ada perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara investor dan pemilik usaha. Ya. Jadi baik dalam perusahaan atau organisasi dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi investasi ini sebagai suatu kegiatan yang baik oleh orang pribadi atau natural person ya, maupun badan hukum ya atau juridikal personnya. Jadi dalam upaya peningkatannya itu atau mempertambahkan nilai dari modalnya, baik yang berbentuk uang tunai ya atau cash money, ini ada dalam bentuk peralatan ya, ada aset yang tak bergerak, ada hak atas kekayaan intelektual ya, peralatan keahlian ya. Jadi itu maknanya dari investasi dan penanaman modal, kegiatan dilakukan oleh seseorang atau badan hukum ini menyisikan sebagian pendapat bahwa dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha
dengan harapan pada suatu waktu akan mendapatkan keuntungan yang mereka inginkan. Ya. Kalau kita lihat dalam teori ekonomi sendiri, bahwa faktor investasi itu mempunyai peranan yang sangat penting. Jadi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ada menurut M. Johnson ini menyebutkan bahwa investasi itu adalah seluruh pendapatan yang dibelanjakan yang akan digunakan oleh aktivitas produktif. Ya. Jadi agregasi investasinya sendiri dalam perekonomian di satu negara ini merupakan jumlah total ya pembelanjaan guna menjaga untuk meningkatkan cadangan barang-barang tertentu yang tidak dikonsumsi oleh segera, baik itu barang-barang tersebut digunakan untuk memproduksi barang-barang atau jasa yang berbeda dan akan didistribusikan ke pihak yang lain. Jadi dapat juga dikatakan bahwa investasi atau penanaman modal ini dari pengeluaran atau belanja perusahaan ya, untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan produksi terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang disediakan dalam perekonomian itu sendiri. Ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini ekonomi yang memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi di samping faktor produksi lainnya, bahwa investasi itu dapat diartikan sebagai yang pertama itu adalah suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi, atau suatu penyertaan lainnya. Yang kedua adalah suatu tindakan membeli barang atau modal. Ya, yang ketiga adalah pemanfaatan dana yang tersedia untuk memproduksi dengan pendapatan yang akan di masa datang. Ya. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ini tentang penanaman modal dan beberapa peraturan pelaksana pemberian pengertian yang sama tentang penanaman modal yang bagi kalangan umum lebih dikenal dengan istilah investasi ya. Yaitu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah. Itu ada PP nomor Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 dan pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepala BKPM ya Nomor 12 Tahun 2009. Ini tahun 2001 bahwa pemerintah Indonesia dengan Presiden Jokowi pada saat ini untuk peningkatan investasi ini sekarang BKPM ini diganti dengan Kementerian Investasi ya. Sekarang ada Kementerian Investasi sesuai dengan keputusan Presiden tahun 2021 ya. Yang itu pada tepatnya pada bulan April ya 2021 itu Presiden resmi telah menunjuk Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi ya atau dulunya disebut dengan Kepala BKPM ya. Jadi ada perubahan nomenklaturnya menjadi Kementerian Investasi pada saat ini. Jadi keputusan ini dikeluarkan oleh Presiden nomor 31 tahun 2021. Jadi manfaat dari kementerian ini sebagai penghubung utama antara bisnis dan pemerintah, ya. Di kementerian bertanggung jawab untuk menciptakan iklim investasi dan kondusif di Indonesia. Ya, dari peraturan nomor 25 tahun 2007 itu
ada yang diartikan bahwa penanaman modal itu diartikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usahanya di wilayah Republik Indonesia. Jadi jika peraturan yang di bidang penanaman modal memberikan pengertian yang sama, maka peraturan di bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda ya mengenai penanaman modal. Itu yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 bahwa peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2007 itu tentang fasilitas pajak, mana penghasilan untuk penanaman modal ini di bidang usaha tertentu atau di daerah tertentu yang tadi terdapat dalam PP nomor 1 2007 menyatakan bahwa penanaman modal itu adalah investasi berupa aktiva tetap ya berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada. Kalau kita lihat selanjutnya, ada manfaat dan tujuan investasi sendiri. Jadi manfaat investasi itu adalah dari penilaian kelayakan investasi juga harus melihat manfaat dan biaya yang ditimbulkannya dengan menggunakan ajas manfaat atau cost benefit ratio. Di sini ada manfaat investasi itu terdiri dari sebagai sumber penghasilan ya. Tentunya dengan banyaknya investasi yang masuk, tentu penghasilan ini akan didapatkan oleh negara ya secara umum ya, secara khususnya tentu kehidupan rakyat ini akan lebih baik ya. Yang kedua adalah sebagai saran untuk melindungi aset atau kekayaan itu sendiri. Yang ketiga adalah sebagai sarana peningkatan nilai kekayaannya ya. Semakin banyak dana investasi yang masuk, tentu nilai kekayaan ini akan bertambah dan tentunya ada level-level tertentu yang biasanya kalau kita lihat ada orang yang terkaya ya, terkaya di nasional, internasional atas perusahaannya yang berkembang ya. Jadi bisa dinilai atas kekayaan yang dimiliki. Yang keempat adalah sebagai sarana untuk melakukan reinvestment ya kembali atau perubahan-perubahan terhadap usahanya atau dikembangkan kembali gitu ya, lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Ada sebagai sarana untuk dorongan penghemat pajak gitu ya. Yang selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengurangi tekanan inflasi gitu ya. Tentunya kalau semakin berputarnya ekonomi itu maka inflasinya akan turun ya dan akan bagus. Tapi kalau tidak berjalan ya tentu inflasi ini akan mengalami peningkatan dan imbasnya ekonomi akan buruk. Jadi ada beberapa alasan investor melakukan investasi baik pada investasi real maupun investasi keuangan. Yaitu pertama adalah untuk mendapatkan kehidupan lebih baik di masa depan. Ini ya kejelasan yang tentu suatu investor itu melakukan investasi ya itu berharap dana yang dikeluarkannya nantinya akan menjadi bertambah atau mendapatkan keuntungan di masa depan. Yang kedua adalah memperoleh imbalan yang lebih baik atas kekayaan yang dimiliki. Ya. Yang ketiga adalah mengurangi tekanan inflasi tadi ya, bersama dengan investasi dan investor. Yang keempat untuk menghindari pajak yang perlu dibayarkan. Karena ada kemudahan-kemudahan ya bagi para investor oleh pemerintah dengan regulasi peraturan perpajakan yang diringankan gitu ya. Dan malahan dan ini untuk meningkatkan para investor menginvestasikan dananya di negara Indonesia, baik itu regulasi peraturan yang dipersingkat ya dan juga pajak yang diringankan bagi pelaku-pelaku investor ini. Dan biasanya investor-investor baru ini biasanya ada jangka waktu sekian tahun terlebih dulu tidak akan dikenakan pajak ya. Nanti dengan tahun berikutnya akan baru dikenakan
atau setelah dia sukses baru atau mendapatkan keuntungan banyak baru dikenakan pajak. Ini ada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk bagaimana para investor ini bisa menanamkan modalnya di Indonesia. Ya terkadang kebalikannya itu yang susah ya. Kebalikan itu yang susah, maksudnya yang akan saya sampaikan itu bahwa ada maksud tujuan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tapi di pemerintah daerah dan masyarakat ini lebih ambigu ya, atau tidak mengerti dan banyak mempersulit ya para investor-investor masuk ke daerah-daerah. Ya contohnya saja kita tidak buta ya terhadap apa yang informasi berita yang kita lihat pada saat ini. Ya kayak ini ya, kayak jalan tolnya semata-mata keperluannya untuk meningkatkan investasi supaya pergerakan transportasi distribusi itu akan berjalan lebih baik gitu ya, dengan adanya jalan yang bagus dan lebih cepat, tetapi di masyarakatnya tidak mendukung gitu ya, dengan memberikan lahannya atau pembebasan lahannya yang sulit gitu ya, dan akhirnya ya para investor ya tentunya akan berpikir kembali ya untuk menanamkan modalnya di daerah kita ini. Sementara di daerah-daerah Jawa sana mereka begitu terbuka, begitu respon baik ya terhadap para investor baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Itu yang yang diinginkan oleh pemerintah ini kebalik ya dengan daerah. Ini yang selalu kita lihat dan banyak hal yang dapat kita lakukan perbedaan ya. Kenapa banyak orang mengincar beasiswa itu keluar di daerah Jawa? Ya mereka itu lebih terbuka dan lebih dekat dengan orang-orang dan lebih memudahkan orang. Karena kalau di kita ini terkadang kalau bisa dipersulit kalau itu sulit nggak akan ada kemudahan. Nah ini yang menjadi hal sangat rentan untuk pengembangan baik itu dalam bentuk ini ya dalam hal perizinan. Nah, ini masih banyak kita jumpai kesulitan yang dialami. Dalam pengalaman saya sendiri juga saya mengalami sampai saat ini gitu ya, karena saya berusaha untuk meningkatkan hak atas tanah yang dimiliki di Sumatera Barat ini, ternyata harus berurusan dengan tidak dengan aturan baku ya, aturan tertulis, tapi masuk ke ranah aturan hukum adat, karena malahan hukum adat ini yang dimiliki oleh baik itu kan ya kenegarian yang berusaha untuk mengulur-ulur waktu, nggak tahu apa sebabnya, apa yang diinginkan kita kadang nggak tahu gitu. Sementara kalau di pemerintah saya lihat sampai di kelas kelurahan saja itu mereka open dan lebih terbuka dan tanpa ada pamrih ya keinginan yang mereka inginkan. Nah, mereka akan selalu cepat untuk memprosesnya. Tapi ya aturan-aturan yang ada di masyarakat ini yang lebih melihat orang untuk bagaimana bersulit ya, orang untuk proses-proses administrasi yang ada. Baik, ini jangka waktu telah berjalan nih, ada 5 menit lagi. Saya absen dulu ya untuk yang hadir pada hari ini. Nanti kalau saya sebutkan namanya, tolong dihidupkan mic-nya, mikrofonnya. Ya, alhamdulillah pada hari ini hadir di ruang kita ada 39 orang. Silakan dihidupkan mikrofonnya saat saya panggil namanya. Oke, yang pertama Riki Atmawijaya. Hadir, Pak.
Oke. Muhammad Farhan Ramadan. Amrizal. Ada ya. Muhammad Aulia. Ya, Muhammad Aulia Asli. Hadir, Pak. Oke. Nurbaiti. Hadir, Pak. Oke. Rahmat Rezeki. Hadir, Pak. Oke. Firmania Ardiansari. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Kevin Fajri. Muhammad Afif Afaid. Hadir, Pak. Viniria Elindra. Hadir, Pak. Oke. Desi Rahman. Hadir, Pak. Oke. Anissa Putri. Ega Sapitri. Hadir, Pak. Oke. Arif Rahman. Hadir, Pak. Oke. Erik Sitria Adita. Hadir, Pak. Oke. Dianda Kairunisa. Hadir, Pak. Oke. Robi S. Adrian. Hadir, Pak. Oke. Randy Sapitra. Elsie Pratiwi. Hadir, Pak. Oke. Fitri Dita. Hadir, Pak. Asratul Aini. Ada ya. Putri Mardia. Hadir, Pak. Ya. Mara Septiana. Hadir, Pak. Oke. Sostiani. Tadi ada ya. Hadir, Pak. Yola Permatasari. Hadir, Pak. Elvia Fatma. Oke. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Sakira Ella Gemda. Hadir, Pak. Oke. Irma Latul. Hadir, Pak. Oke. Sintania Dewi. Hadir, Pak. Oke. Sinta Novitrianti. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Irfat. Hadir, Pak. Oke. Fikri Rivaldi. Muhammad Hafiz Naufal. Hadir, Pak. Oke. Linda Kurnia. Hadir, Pak. Oke. Tania Karunisa. Vivi Savitri. Yohan Yan Yuri. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Dafafi Irza. Irifa Safira. Hadir, Pak. Oke. Dery Gafir. Hadir, Pak. Oke. Debbie Sagita. Hadir, Pak. Oke. Rahmat Fernando. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Iswa. Reza Amelia. Hadir, Pak. Oke. Zeni Agustin. Hadir, Pak. Oke. Feby Aditya. Ihsanul Fajri. Tito. Gitu ya. Hadir, Pak. Ya. Latifatun Niswa. Hadir, Pak. Baik ya, materi ada sebagian yang belum saya jelaskan, nanti Anda pelajari saja di PowerPoint yang saya kirim di grup ya. Ini waktu tinggal 1 menit lagi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan WA saya secara langsung.
dengan materi yang kita pada hari ini. Baik, mengenai tugas itu sudah ada jadwalnya ya, jadwal terakhir pengumpulan tugas dan dikumpulkan nanti melalui Google Form. Jadi kalau ada pertanyaan di WA saya karena waktu kita mau habis.